Kementerian Keuangan juga mencatat realisasi penerimaan pajak neto hingga akhir 2025 di bulan Desember sebesar Rp1.917,6 triliun dan realisasi tersebut lebih rendah dari penerimaan pajak tahun 2024. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak neto hingga akhir Desember 2025 sebesar Rp1.917,6 triliun. Realisasi tersebut lebih rendah dari penerimaan pajak 2024 yang mencapai Rp1.931,6 triliun. Penurunan penerimaan pajak neto ini disebabkan kombinasi moderasi harga komoditas, peningkatan restitusi akibat relaksasi dan percepatan pemeriksaan, serta kebijakan fiskal yang ditujukan untuk menjaga daya beli dan keberlanjutan usaha masyarakat. Khusus mengenai penerimaan pajak tahun 2025, Rp1.917,6 triliun. Kalau kita seperti bulan-bulan yang lalu, saya selalu menampilkan angka bruto dan angka neto. Angka bruto penerimaan pajak itu tumbuh 3,7%. Angka neto penerimaan pajak adalah minus 0,7%. Jadi di bawah 2025 itu di bawah 2024. Namun kalau kita bagi antara semester 1 dengan semester 2, ini yang di sebelah kanan. PPh badan itu kalau Q1-nya itu minus 10% dibandingkan 2024. Q2-nya membaik 2,3%. PPh orang pribadi dan PPh 21 juga seperti itu. Semester 1 minus 19,4%, semester 2 membaik ke 17,5%. PPh final, PPh 22, PPh 26 juga seperti itu. Semester 1 tekanannya itu cukup tinggi, tapi ada perbaikan di semester 2. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga Desember 2025 ditopang oleh penerimaan PPh badan sebesar Rp321,4 triliun, PPh orang pribadi dan PPh 21 sebesar Rp248,2 triliun, PPh final, PPh 22 dan PPh 26 sebesar Rp345,7 triliun, serta PPN dan PPNBM mencapai Rp790,2 triliun. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. PT United Tractors Tbk membidik penjualan batu bara sebesar 18,8 juta ton pada tahun 2026. Target penjualan ini meningkat sekitar 25 hingga 30% dari tahun 2025. PT United Tractors Tbk membidik penjualan batu bara sebesar 18,8 juta ton pada 2026. Target ini meningkat sekitar 25% hingga 30% dari tahun 2025. Corporate Secretary United Tractors Ari Setiawan menyatakan, perseroan menargetkan penjualan batu bara termasuk dari pihak ketiga atau dari bisnis coal trading sekitar 18,8 juta ton pada 2026. Manajemen mengungkapkan pada tahun ini perseroan merancang strategi bisnis batubara dengan menjalankan operational excellence melalui optimalisasi produktivitas agar target produksi dapat tercapai dan meningkatkan efisiensi melalui inovasi. Perseroan juga akan terus memastikan agar kualitas batubara dapat terjaga hingga di tangan customer serta penentuan best price scam. Untuk penjualan batubara di tahun 2025, perseroan melalui Tuah Turangga Agung mencatatkan penjualan batubara thermal mencapai 7,32 juta ton dengan penjualan batubara metalurgi sebesar 3,55 juta ton. Total penjualan batubara mencapai 10,87 juta ton sampai November 2025. Sementara itu penjualan batubara thermal pihak ketiga mencapai 2,51 juta ton sampai akhir November 2025. Berbagai sumber IDX Channel. PT RMK Energi Tbk mematok target kinerja optimistis pada tahun buku 2026 dengan membidik laba bersih Rp800 miliar. Target ambisius tersebut didorong oleh penguatan infrastruktur logistik terintegrasi terutama operasional jalur pengangkutan khusus yang menjadi kunci distribusi batu bara di Sumatera Selatan. Target laba bersih tersebut akan ditopang oleh proyeksi pendapatan yang mencapai Rp4,1 triliun pada tahun 2026. Optimisme ini muncul seiring rampungnya pembangunan Hauling Road yang menghubungkan area tambang langsung ke fasilitas angkutan utama serta telah terhubung dengan 3 pelanggan baru. Sementara itu untuk mendukung target laba, perseroan akan melakukan ekspansi kapasitas.
Perseroan berencana membangun container yard yang menggandakan kapasitas loading station dari 4 juta ton menjadi 8 juta ton per tahun. Adapun kapasitas pelabuhan juga akan ditingkatkan dari 20 juta ton menjadi 28 juta ton per tahun guna mengakomodasi lonjakan volume jasa logistik. Di samping itu dengan posisi kas 250 miliar rupiah dan kinerja yang membaik, perseroan menargetkan pembagian dividen dengan rasio minimum 20%. Ya, saham emiten Grup Barito milik Prayogo Pangestu kembali menguat pada perdagangan di hari Kamis setelah bergerak mendatar dalam beberapa waktu terakhir. Saham PT Petrosi Tbk atau PTRO bahkan mencetak rekor harga tertinggi sepanjang masa. Saham emiten Grup Barito milik Prayogo Pangestu kembali menguat pada perdagangan Kamis setelah bergerak mendatar dalam beberapa waktu terakhir. Data Bursa Efek Indonesia mencatat saham PTRO menguat hingga 4% ke level Rp12.350 per saham. Saham ini sempat menyentuh rekor tertinggi di Rp12.600 dengan nilai transaksi mencapai Rp260 miliar. Penguatan ini menandai kembalinya minat investor terhadap saham-saham Grup Barito. Indo Premier Sekuritas menilai PTRO memiliki peluang besar masuk MSCI Standard Cap Indonesia. Peluang tersebut menguat setelah MSCI menaikkan porsi free float PTRO menjadi 30% dari sebelumnya 25%. Perubahan ini menurunkan batas harga minimum menjadi kisaran Rp11.000 hingga Rp12.000 per saham. Sementara itu, analisis SP Sekuritas menyoroti akuisisi 60% saham SBPL sebagai katalis penting. Langkah ini dinilai memperkuat kapabilitas EPC terintegrasi PTRO, membuka akses ke proyek bernilai lebih tinggi, serta menciptakan sinergi cross-selling. Adapun, kinerja PTRO juga solid dengan laba bersih melonjak lebih dari 140% sepanjang 9 bulan pertama 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Kementerian Keuangan melaporkan realisasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara hingga Desember 2025 tercatat mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap produk domestik bruto. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi defisit APBN tahun 2024. Kementerian Keuangan dalam laporan terbaru mengungkapkan realisasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hingga Desember 2025 tercatat sebesar Rp695,1 triliun. Defisit ini tercatat sebesar 2,92% terhadap produk domestik bruto. Defisit Desember 2025 sebesar Rp695,1 triliun ini jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi defisit APBN tahun 2024 yang sebesar Rp509,1 triliun atau 2,3% terhadap PDB. Dalam catatan Kementerian Keuangan, defisit Desember ini merupakan defisit APBN tertinggi sejak 2005. Menteri Keuangan Purbaya Yudistadewa menegaskan defisit APBN terjadi karena total realisasi penerimaan negara lebih rendah dibandingkan realisasi belanja negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan negara sepanjang 2025 tercatat hanya Rp2.756 triliun. Angka ini tercatat 91,7% dari target sampai Desember 2025 yang sebesar Rp2.865 triliun, lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan negara sepanjang 2024 yang sebesar Rp2.850 triliun. Kalau Anda lihat di sini kalau kita lihat dari presentasi dari APBN-nya, yang pendapatan negara kan hanya 91, sedangkan belanja 95,3. Anda pasti nanya kenapa nggak dipotong belanjanya, supaya defisitnya tetap kecil. Tapi kita tahu kan, ketika ekonomi kita sedang mengalami downturn, turun ke bawah, kita harus memberikan stimulus ke perekonomian. Ini wujud dari komitmen pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh secara berkesinambungan tanpa membahayakan APBN. Walaupun defisit membesar ke 695,1 triliun, itu lebih tinggi dibanding APBN yang sebesar 6,2. Tapi kita tetap jaga, pastikan bahwa defisitnya
tidak di atas 3%. Di sisi lain, kondisi keseimbangan primer APBN tercatat mengalami defisit mencapai 180,7 triliun rupiah atau tembus 285% terhadap target awal yang hanya defisit 109,9 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer pada periode yang sama tahun sebelumnya hanya defisit 2,3 triliun rupiah. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel.